Ustaz, banyak. Ada beberapa ya belum bertemu saya ya kemarin. Kalau yang pernah di Geraha, yang pernah di Lembah kemarin, alhamdulillah. Sekaligus saya juga mengampu nahu sorofnya. Jadi seperti biasa saya katakan tentang nahu sorof ini, untuk modul yang telah antum terima di situ ya, sangat jelas di situ itu bahasanya apa ya, kalau saya katakan itu tuh eh, hanya ringkasan ya, hanya ringkasan yang eh, hanya ringkasan yang bahasanya itu tidak mencakup, atau bahasanya kurang, menurut saya nih, menurut saya terlalu eh, terlalu buku ya, terlalu bahasanya apa ya, sesuai buku banget lah bahasanya seperti itu. Nah, yang saya inginkan bagi antum sebenarnya tentang belajar nahu sorof itu adalah antum meringkas atau membuat bahasa mind mapping tentang ilmu nahu nanti kedepannya seperti itu. Karena sekarang ya pembelajaran, metode pembelajaran tuh dari masa ke masa itu berubah ya, taghayyar. Hadhihi alkitab huwa mithlu makana as-salaf, bahasanya seperti orang zaman dulu, seperti Jurumiyah dan seterusnya. Tetapi dalam pemahaman bagi antum anak kuliahan bahasanya ya, apapun madahnya ataupun apapun pelajarannya, yang paling terpenting adalah meringkas atau membuat mind mapping ya, bahasa dibikin tabel, dibikin apa dan seterusnya. Maka sangat jelas di sini. Contohnya kita langsung saja. Setiap ilmu nahwu selalu diistilahkan, diawali dengan al-kalamu fil lughah wa ismun kullun likulli ma yatakallamu bihi saun akana mufidan am ghairu mufidin. Itu al-kalamu fil lughah. Jadi bahasanya takrif-takrif seperti ini minimal antum paham, kalau bisa hafal. Nah, tinggal antum tadi cari bagaimana caranya bisa meringkas ya, antum bikin dengan, atau sekarang cari banyak, nanti insya Allah akan anak kasih beberapa referensi ya, buku-buku tentang ringkasan-ringkasan ilmu nahwu. Kalau syukur-syukur antum bisa bikin juga lebih bagus lagi. Dan saya yakin di sini pun juga sebenarnya sudah banyak yang sudah bisa ya. Tapi intinya sekali lagi ini hanya sekedar membantu memurojaah dari apa yang ada. Al-kalamu fil lughah huwa ismun likulli ma yutaqallamu bihi saun akan mufidan am ghairu mufidin. Amma 'inda nuhati fa huwa al-lafdul mufid faidatan tamatan yuhsinu sukutu 'alaiha. Ini yang pernah antum ketahui adalah tidak hanya tahu takrifnya, tapi setiap buku, setiap mu'alif itu punya istilah atau punya takrif ilmu nahwu yang berbeda-beda. Makanya kalau perlu antum, ya sekali lagi, antum belajar kuliah itu tidak hanya terpaku dengan satu buku, tapi antum harus punya referensi yang sangat banyak. Ya salah satunya cari ya tadi apa al-kalamu inda fil jurumiyah. Nah, kalau perlu itu tadi ya, mulai meneliti. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Sekali lagi, antum kuliah tuh bahasanya harus lebih aktif kalau pengen ya, kalau outputnya antum memang seperti ingin orang-orang yang sebagai analisis. Tapi kalau kalian hanya cukup dengan nilai, cukup dengan buku satu ini, ya sekali lagi itu pilihan kepada antum semua. Maka sekali lagi saya pun juga hanya menyampaikan ya, dosen atau guru atau mudaris kal wasilah fakot, sebagai wasilah, tinggal antum bagaimana tadi. Kalau saya sarankan berarti antum cari lagi ma ta'rifu al-kalam inda Ibnu Al-Jurum, ma ta'riful kalam inda Ibnu Malik. Ibnu Malik sangat jelas kalau antum yang hafal Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Itu lebih ringkas lagi. Kalau ini kan agak panjang. Al-lafdul mufidu faidatan tamatan yuhsinus sukutu 'alaiha. Al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidu bil wadi, itu yang di Jurumiyah. Di Qatrun nada seperti apa, di Sulul Dhahab seperti apa, di Mulhatul I'rab seperti apa. Nah, itu kalau pengen antum pintar dari segi analisisnya situ. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk antum mengajar. Contoh seperti saya sekarang. Ya, pengajar itu tidak
bahasanya metode pengajar itu tidak hanya satu buku, tapi dia bisa punya referensi yang banyak. Tapi kalau sekali lagi antum hanya ingin menerima saja, ya cukup satu buku ini saja. Tapi kalau antum ingin sebagai analisis, ya sebagai analis, namanya seorang akademisi itu seharusnya seperti itu ya. Nanti antum cari, kumpulkan. Kalau di saya pun hanya beberapa yang hafal hanya itu ya, Jurumiyah, Alfiyah, terus di ada Qawaidul Lughah, ada lagi Al-Mukhtarat, beberapa referensi. Insyaallah qad fahimtum al-ma'na al-lafdul mufid faidatan tamatan yahsinus sukutu 'alaiha. Lafaz yang memberikan faidatan hal, nah ini sebagai halnya ya, sebagai kefaidah yang sempurna, yahsunu sukutu. Yahsunu di sini wazannya jelas fa'ala yaf'ulu, dia lazim ya, yahsunu as-sukutu 'alaiha. Baik, maksudnya pantas secara bahasa. Hasan itu secara bahasa diartikan pantas. Suatu lafaz yang memberikan faidah yang pantas orang itu diam, sehingga tidak muncul pertanyaan. Maksudnya yahsunu as-sukutu ay la yus'al anhu. Idza nahnu natakallam Zaidun contohnya. Falau qulta in ijtahada Zaidun in ijtahada az-Zaidun. Fanas sayas'al. Mada? In ijtahada Zaidun. Mada? Pasti. Orang kalau ngomong jika Zaid bersungguh-sungguh, itu orang belum mau diem, orang akan sayas'al anhu, dia akan bertanya padanya. La yakunu dzalika kalaman. Nah, walaupun dia 3 huruf, 3 kata, 3 kalimat, bahasanya seperti itu. Itulah makna kalam alladzi yahsunus sukut 'alaiha. Ma'annahu lafdzun murakkabun min 3 kalimatin. Bahasanya itu adalah lafaz yang tersusun dari 3 kata. Wa dzalika li'adamil faidah. Lakin lau qulta wa in qulta hadaral ustad sudah yahsun sukut, orang sudah paham, oh hadir ustad cukup. Atau daraba Zaidun, itu hal hada yahsun sukut? La, di anna daraba yahtaju ila maf'ul bih. Fa indama naqul daraba Zaidun, man alladhi yadrib anhu, siapa yang dia ingin pukul gitu kan. Makanya yadribu Zaidun man, yadribu Zaidun amron wa hakadha. Au in istahada Zaidun najaha kana kalaman li husulil faidah. Hada huwa kalam ya. Kalau di buku ini berarti sekali lagi kalau nanti intinya belajar dalam akademisi kuliah itu antum harus punya niat 2. Pertama, niat karena nilai, karena perlu ya. Nilai itu sangat perlu dari siapa? Karena itu yang abadi. Antum salah dikit nilainya nanti abadi, nanti antum masuk ke ijazah ya, makanya seperti itu. Nilai itu penting dari sisi itu ya, tapi bukan itu segalanya. Tapi yang kedua, jangan lupakan yang kedua kalau antum belajar dalam perkuliahan itu. Yang kedua adalah untuk bagaimana antum punya wawasan yang lebih ketika untuk nanti mengajar. Karena mau nggak mau ketika antum belajar kuliah usuluddin seperti ini, minimal pasti antum akan jadi pengajar ya, minimalnya. Bagaimana menjadi pengajar yang baik? Itu tadi, dia punya referensi yang banyak. Makanya sekali lagi, sangat rugi ketika kuliah nanti kalau hanya punya satu niat saja, yang penting lulus, yang penting nilainya bagus, yang penting ini enggak. Tapi antum diniatkan, salah satunya adalah seperti ya para masyayikh, guru-guru antum, guru nanti antum di sana, antum akan takjub. Mengapa beliau, para dosen-dosen mereka itu bisa banyak wawasannya luas ya, karena tadi dia tidak hanya mencukupkan satu referensi, dia menganalisis, dia mencari rujukan lain dan seterusnya. Maka sekali lagi ini hanya membantu sambil menambahkan referensi-referensi lain yang mungkin nanti akan membantu antum. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamul arabil mufid ismani asnada ahaduhuma ilal akhar. Usnida ahaduhuma ilal akhar. Dan paling sedikitnya tersusun dari suatu kalam bahasa Arab itu adalah 2 isim yang diisnadkan. Makanya nanti ada istilah kalau dalam ilmu balaghah, musnad dan musnad ilaih. Mubtada itu musnad ilaih, khobar itu musnad. Fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih, dan seterusnya.
Itu nanti apa namanya, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi di sini nggak dikenalkan ya. Contohnya langsung aja di sini, Muhammadun fadilun. Muhammad adalah orang yang utama. Au fi'lun wa ismun, ya usnida ahaduhuma il akhar yanjahul mujtahidu. Au wa nahwu ijtahid. Yu'addu kalaman li'annahu mukawwanun min fi'lin zahirin wa ismin ghairi zahirin wa huwa dhamirul mustatirul fa'il lil ijtihadi. Hakadha huwa ta'rif ma yata'allaqu bil al-kalamul arabi al-mufid. Al-kalimatu fil lughah huwa al-qaulul mufrad. Nah, sekarang ini perbedaan-perbedaannya. Maka al-as'al ahyanan fi awal ilmin nahwu huwa ma law kana hunaka su'al mal farqu baina kalam wal kalimah wal qaul wal kalim. Sama seperti yang ada di alfiyah ya. Kalamuna lafdun mufidun gastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun karim wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, itu nanti ini sebenarnya buku ini juga ringkasan dari seperti itu. Kalau ini langsung dirinci ya, kalau di sini dirinci. Kalau kalam tadi sudah, kalamuna lafdun mufidun, jelas. Yang penting ringkasnya adalah lafdun mufidun. Wahiduhu kalimatun. Nah, makanya kalau dalam buku alfiyah ya, bukan yang muqaddimah. Kalau yang muqaddimah sekarang yang lagi viral ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki wa Ahmadu dan seterusnya. Tapi bawahnya sedikit seharusnya antum hafal juga tuh, nanti suatu saat pasti saya sarankan ya, harus antum hafal kalau ingin menguasai ilmu nahwu sorof. Minimal belajar tentang alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun karim wahiduhu kalimatun. Makanya di sini dikatakan al kalimatu fil lughah wal qaulul mufrad. Wahiduhu kalimah. Satu kata itu adalah suatu kalimat. Ai al qaulul al mufrad. Mufrad di sini bukan maknahu mufrad mutsanna jama'. yakni maknahu al mufrad ai wahid kalimah. Wahid faqat wa al-qaulu al-mufrad. Hadza huwal kalimah. Wal muradu bil qaul, nah sama seperti yang saya katakan tadi dalam alfiyah tadi di diringkaskan tadi wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Adapun qaul itu lebih umum. Qaul itu belum tentu kalam. Kalam itu pasti qaul. Nah, saya seperti itu. Maka dikatakan wal muradu bil qaul al-lafdud dalu ala ma'na. Lafaz yang memberikan makna itu qaul. Wal qaulu am. Nah, qaul belum tentu kalam, tapi kalau kalam pasti qaul. Nah, itulah makna dari kalau ditanya ma ma'nal qaul, nah gitu kan. Wal qaulu am kalau dalam penjelasannya di Syarah Ibnu Aqil, nah antum apalagi nanti kalau rujukan antum langsung ya. Tapi kalau buku ini sekali lagi ini hanya ringkasan. Ringkasannya Syarah Ibnu Aqil. Banyak sekali referensi, nanti saya kasihkan beberapa PDF-nya ya tentang buku ini atau yang mirip ya insyaallah. Jadi sekali lagi antum belajar selalu biasakan yaitu tidak hanya terpaku dengan satu buku dari apa yang antum pelajari di Al-Azhar. Karena ilmu itu sangat bercabang, ilmu itu sangat bermacam-macam, punya penjelasannya dan seterusnya. Wal muradu bil qaul tadi ya, al-lafdu ad-dalu ala ma'nan mithlu rajulun wa kitabun dan seterusnya. Lebih rinci lagi wal muradu bil mufrad. Sekarang mufrad tadi maksudnya mufrad itu apa? Bukan mufrad sekali lagi, bukan mufrad yang isim mufrad, beda lagi ya. Mufrad di sini sendiri. yakni ma la yadullu juz'uhu ala juz'in ma'nahu. Nah, yakni apa? Dia sesuatu yang tidak menunjukkan bagiannya, kalau dibagi-bagi itu jadi nggak punya makna. Maknanya seperti itu. Mala yadullu juz'u ala juz'in makna. Contohnya, wa dzalika nahwu Zaidun. Zaid itu fa inna ajza'ahu, bagian Zaid itu terdiri dari berapa huruf? Zai, ya, dal. Ya. Fa idza ufridat la tadullu ala syai'in. Kalau dipisah-pisah, dimufrad-mufradkan, tidak menunjukkan kepada sesuatu. Mimma yadullu huwa alaihi. Bi khilafi qaulika ghulamu Zaidin. Fa innahu kullun min juz'aini. Wal ghulam wa Zaid. Nah,
bahasanya seperti itu ya. Fahada yusamma murakaban la mufrodan. Sekali lagi kalau lebih gampangnya, kalau ditanya apa itu mufrad di sini, sekali lagi bukan maknanya isim mufrad. Kalau isim mufrad yaitu ma dalla ala ma'nan wahid. Tapi kalau di sini maka mala yadullu juz'uhu ala juz'in ma'nahu. Kalau mau dihafal ya. Sekali lagi ini mungkin saja keluar kalau ditanya mal farku. Biasanya saya pernah mendapat pertanyaan seperti itu kalau ketika belajar dengan buku ini. Mal farku bainal kalam wal kalimah wal qaul wal kalim. Nanti insyaallah ada satu lagi tentang apa? Al kalim. Kalau di sini kelihatannya tidak disebutkan tentang kalim. Wal qauluan wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Al jumlah langsung di sini masuknya adalah jumlah. Al jumlah tutlaqul jumlah ala ma ta'allafa min musnadin ilaih wa musnad. Ya, musnadin ilaih wa musnad. Jumlah itu ya kalau bahasa kita jumlah. Ya sesuatu yang berjumlah. Ya tadi ya lawan dari kata mufrad. Makanya kalau nanti saya kunu hunaka taksim al khobar. Nanti antum akan mengetahui tentang khobar baina khobar jumlah wa khobar mufrad. Ya khobar mufrad tadi sekali lagi la yutlaqu ala isim mufrad, beda lagi. Khobar mufrad seperti kan Zaidun qaimun tuh khobar mufrad. Tapi kalau khobar jumlah Zaidun fil masjidi. Nah, nanti khobar jumlah dibagi menjadi 4 dan seterusnya. Bagian al-jumlah di sini tutlaqul jumlah ala ma ta'allafa min musnadin ilaih wa musnad. Ya, sekali lagi musnad ilaih itu kalau pengen lebih enaknya tuh mubtada, musnad ilaih. Musnad itu khobar. Sa'un afadat fa'idan bi ahsanu sukutu 'alaiha amla. Muhammadun mujtahidun. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Namanya jumlah itu kadang namanya jumlah beda dengan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ini kita berbicara tentang jumlah dulu. Jumlah secara bahasa adalah ma ta'allafa min musnad wa musnad ilaih. Sesuatu yang tersusun padanya musnad dan musnad ilaih. Ada sesuatu yang disandarkan. Saling melengkapi bahasanya. Contohnya Zaidun mujtahidun atau Muhammadun mujtahidun. Ya, saling melengkapi. Muhammad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Berarti bersungguh-sungguh itu Muhammad itu bersungguh-sungguh. Jadi bahasanya tidak bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan bukan berarti jumlah. Makanya huwa sawa'un nafadat faidatan yahsunu sukutu 'alaiha amla. Hada huwa makna al-jumlah. Wa thaniyatul lati la tufidu faidatan taman ka jumlati syart. Nah, ini juga sama. Saya sering keluar nih bahasanya seperti itu. Syarat ketika tadi kita mensyaratkan ini ijtahada Zaidun. Itu syarat. Zaid jika bersungguh-sungguh itu jumlah. Tapi apa? La yahsunu sukutu 'alaiha. Idzan al-jumlatu laisa laziman ayyakuna kalaman. Lakinnal kalam la budda ayyakuna jumlatan. Nah, ini kalau kita ngikutin bahasa filsafatnya seperti itu ya, bahasa ringkasan hikmahnya seperti itu. Lagi kalau ditanya al jumlatu la yakunu kalaman. Ya, setiap jumlah itu belum tentu pasti kalam. Lakinnal kalam la budda ayyakuna jumlatan. Karena kalam itu nggak tersusun. Ya, nggak tersusun dari dua jumlah, nggak mungkin ya. Karena kalau kalimah saja belum dikatakan kalam juga. Tapi kalau jumlah hunaka mufid au la yufid au yahsunu sukutu 'alaiha au la yahsunu sukutu 'alaiha. Dan hada huwa ka jumlatis syart wa jumlatis silah, seperti istilah juga. Nahwu in ijtahada Muhammadun. Perlu jawaban karena in ijtahada Muhammadun ai mada in ijtahada Muhammadun fahuwa gitu, atau in ijtahada Muhammadun sayatazawwaj. Nah, bisa juga seperti itu, atau yatazawwaj langsung ya. In ijtahada Zaidun tazawwaja. Zaid kalau sudah bersungguh-sungguh nanti suatu saat akan nikah dan seterusnya. Atau contohnya lagi di sini walladzi najaha akhuhu. Orang yang sukses ya. Saudaranya. Fahadza la tufidu faidatan taman. Dia bukan suatu kalam karena la yahsunu sukutu 'alaiha. Orang pasti masih bertanya, ya, kenapa kalau Zaid bersungguh-sungguh? Ma'adzalika tusamma jumlatan. Sekali lagi ini permulaan dari ilmu nahwu di sini yang wajib antum
ketahui adalah menghafal istilah-istilah dulu. Sangat disarankan harus hafal. Minimal paham. Ya, minimal paham. Kalau ditanya apa itu kalam, tadi tahu contohnya. Kunci antum bisa ilmu nahwu adalah pertama, tahu takrif, tahu pembagian, tahu contoh, cukup. Jadi apapun ilmu nahwu pasti berhubungan dengan itu, mau tentang hal. Kalau ditanya apa itu mubtada, terserah antum mau pakai kata pengertian yang mana. Ketika antum bisa menjelaskan dan tahu contohnya, berarti antum bisa. Jadi kunci dari belajar ilmu nahwu itu hanya itu. Ya, ketika antum masih bingung, kalau ditanya apa itu musnad ilaih, apa contohnya, masih bingung, nah berarti antum masih belum bisa. Ya, sekali lagi, barometer bisa atau tidaknya antum yang akan mengetahui. Ya, antum akan bahasanya, antum yang memilih. Ya, antum yang mengukur diri masing-masing. Sekali lagi, saya tidak punya wewenang lagi lah bahasanya seperti itu. Nah, intinya kalau saya mengajar anak-anak perkuliahan seperti itu. Beda ketika bimbel, beda ketika anak SMA dan seterusnya. Semuanya mungkin ya saya juga bisa memahamkan. Tapi sekali lagi di sini tinggal antum yang bisa mencari paham dan juga bisa menganalisis dan mencari rujukan-rujukan yang lain tadi. Itulah penjelasannya di situ sampai jumlah. Sekarang wal muradibul musnad ilaih. Sekarang musnad ilaih itu apa? Nah, ini sekali lagi benang merahnya di situ ya. Pengertian, yang kedua contoh. Asyai'ul mutahaddats anhu. Nah, kalau mau dihafalkan. Apa itu musnad ilaih? Kalau diartikan secara bahasa, musnad itu disandarkan kepadanya. Wal muradu bil sunnat ma yatahaddatsu bihi anil musnad ilaih. Al mutahaddats anhu, orang yang sesuatu yang dibicarakan. Contohnya apa tadi? Zaidun. Musnad ilaih dia. Kenapa? Dia mutahaddats anhu. Tapi kalau musnad, ma yatahaddats bihi anil musnad, apa yang terjadi? Makanya bisa dikatakan tuh, berarti kan al mutahaddats di situ dia apa? Isim maf'ul, pakai isim. Jadi Zaid itu mubtada itu atau musnad ilaih itu bentuknya adalah isim. Bisa orang, bisa benda dan seterusnya. Bukan dalam bentuk pekerjaan, predikat, keterangan dan seterusnya. Makanya mubtada tuh di situ. Sekali lagi kalau mau lebih jelas, musnad ilaih itu adalah subjek. Gampangannya seperti itu ya. Lebih mudah lagi adalah subjek. Subjek itu di mana kalau mubtada? Di depan. Tapi kalau nanti berubah dalam bentuk fiil dan fa'il, musnad ilaihnya di mana? Di kedua, di fa'ilnya, subjeknya. Koma Zaidun, mana musnad ilaihnya? Zaidunnya. Beda dengan kalau Zaidun qaimun, mana musnad ilaihnya? Zaidun tetap, tapi dia di depan. Maka sekali lagi antum jangan bingung. Kalau ditanya mana musnad ilaih, kalau mubtada khobar, mubtadanya musnad ilaih, khobarnya musnad. Tapi kalau fi'il fa'il, mana musnad ilaihnya? Musnad ilaihnya fa'ilnya. Atau fi'il fa'il, berarti musnad ilaih. Ya, sekali lagi, mungkin antum bisa langsung ringkas sendiri. Kalau antum bisa, berarti luar biasa antum. Kalau masih belum bisa, masih perlu belajar lagi. Ya, berarti antum masih level yang ke bawah, masih bawah. Bahasanya gini, antum ketika nanti kuliah apalagi sampai S2, S3, bahasanya apa? Anak kuliah yang baik, yang luar biasa bahasanya adalah bisa mencerna penjelasan dosen dan apalagi meringkasnya. Itu udah luar biasa. Itu minimalnya antum seharusnya itu target. Tapi ketika antum nggak bisa, berarti ada yang salah dari antum. Ya, kok nggak bisa saya? Berarti antum harus lebih belajar. Jadi sekali lagi, target menjadi mahasiswa yang baik, yang bagus, minimalnya sekali lagi apa? Bisa paham penjelasan dosen, guru, mudaris, dan bisa meringkas. Tanpa guru bahasanya apa? Nggak perlu saya nyoret-nyoret. Beda memang kalau ketika kajian. Kalau saya nulis ke kajian, saya pasti coret-coretan. Atau ketika apalagi ketika di seminar atau ada kursus dan seterusnya, saya harus bisa memvisualisasikan apa yang saya ucapkan. Tapi ketika antum nanti di sana belum tentu. Gak semua dosen seperti itu. Makanya sekali lagi kembali ke antum. Apalagi dengan bahasa Arab, ya. Apalagi dengan bahasa Arab. Ini aja yang bahasa Indonesia. Kalau antum bisa tadi meringkas apa itu musnad ilaih, nanti insya Allah antum sudah paham. Tapi masih kalau belum bisa, nanti antum masih levelnya harus bisa belajar lagi.
Itulah tadi ya pengertian musnad ilaih. Kalau secara istilah ya Arabnya asyai'ul mutahaddas anhu, atau tadi saya katakan enaknya subjeknya. Kalau musnad itu adalah ma yatahaddas, berarti pekerjaannya, predikatnya atau keterangannya. Makanya saya katakan tadi contohnya Zaidun fil masjid. Mana musnadnya? Fil masjid. Mana musnad ilaihnya? Zaidun. Gampang udah. Orangnya, bahasanya seperti itu ya. Itulah pengertian dari musnad ilaih. Dan itu nanti akan pengertian musnad ilaih ini sebenarnya di ilmu nahwu tidak terlalu dipakai. Bahasanya belum penjelasannya tidak, emang nggak rinci. Akan menjadi manfaat nanti alum ketika belajar ilmu balaghah. Karena di ilmu bayan nanti akan dijelaskan tentang makna musnad ilaih tersebut. Kemudian watang qasimul jumlatu ila ismiyah wa fi'liyah. Nih antum sudah pernah pahami ya. Ismiyah wa fi'liyah. Fal ismiyatu hiyallati sadarat bi ismin. Gampang banget. Kalau dikatakan jumlah ismiyah adalah suatu kata yang diawali ya, sadarat. Dikata sodrun itu dada itu di depan. Makanya sadarat yang depannya adalah bahasanya seperti itu, fi sodr. Ya, sesuatu yang di depan tersebut ya. Hiyallati sadarat bi ismin. Sesuatu yang depannya adalah isim. Bahasanya gitu. Kalau diartikan di Indonesia saudara itu apa, yang muncul mungkin ya, yang saudaro, yang muncul pada di awalnya adalah isim ya. Apa? Ada yang mau nambahkan tadi? Sumber ya. Masdar, kalau diartikan masdar memang sumber, tapi sumbernya isim, cuman kayaknya katanya kurang tepat kayaknya malah. Kalau itu bahasa umum ya, kalau mungkin bahasa umum ya sumbernya. Jadi kalau saudara sini maknanya tadi yang sesuatu yang di depan. Depannya isim. Sodrul kalam, jadi bahasanya gitu. Sodrul kalam berarti kata yang di depan. Sodrul kalam itu mana sodrun di situ ya. Makanya dikatakan sodrun dada. Kenapa dada itu dikatakan sodrul? Karena dia di depan, paling depan. Nahwu qauluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Jelas, ini salah satu contoh kalau pengen tahu tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah idzan huwa ma yatakawwan bil mubtada'i wal khobar, ma yatakawwan bil musnad ilaih wal musnad. Nah, tadi ya sekali lagi itu penjelasan rincinya dari jumlah ismiyah tadi. Berarti ainal musnad ilaihnya Allah ya. Nurus samawati wal ard itu nanti musnadnya atau khobarnya. Allahu nurus samawati wal ard. Idzan al jumlatul ismiyah wa yatakawwanu daiman bil mubtada'i wal khabar. Wal fi'liyatu hiya allati sadarat bi fi'lin. Nahu qouli ta'ala ud'u ila sabili rabbik. Ini kalau pakai contoh Quran banyak sekali. Kalau mau contoh yang ringkas ya qoma zaidun. Ya yaqumu zaidun, ijtahid. Ya fi'il apapun ya. Namanya fi'il otomatis dalam bahasa Arab satu paket dengan fa'il. Makanya dikatakan ud'u. Itu sudah fi'il dan fa'il. Ila sabili rabbik. Jar jal majrur. Bil hikmati jal wal majrur. Wal mu'idatu ataf. Al hasanati na'at. Dan seterusnya. Itu pengembangan dari penjelasan tersebut. Itu jumlah. Ya sekali lagi berarti kalau kita simpulkan lagi di pelajaran nahwu pertama ini adalah pengertian yang antum benar-benar harus pahami adalah tadi pembagian definisi-definisi. Pertama dari kalam, kemudian kalimah, al-qaul, al-musnad, al-jumlah, al-musnad, kemudian tangkosimul jumlah, pembagian jumlah tersebut, dan juga contoh-contohnya. Masih lagi contohnya harus minimal contohnya tahulah, karena itu yang akan menjadi barometer antum akan paham ilmu nahwu. Kalau ditanya bisa menjawab dengan contohnya, orang pasti oh berarti antum tidak paham. Tapi ketika antum ditanya apa itu mubtada, contohnya apa, masih mikir, berarti antum belum paham. Jadi sekali lagi kenapa dikatakan ilmu nahwu, karena memang harus antum tahu contoh. Antum ditanya hal itu apa, contohnya sebutkan. Antum ditanya isimlah itu apa, contohnya sebutkan. Antum ditanya mustasna itu apa, contohnya sebutkan. Selama antum belum bisa menyebutkan contoh, berarti antum belum paham. Maka sekali lagi pahami contohnya dengan baik, dihafalkan agar lebih paham lagi. Kemudian wala
ibrata bima yataqaddumuha min hurufin kasini wa saufa wa qad wa inna wa akhwatuha. Maksudnya apa? Wala ibrah, tidak ada efek, tidak ada ibarat. Bahasa gitu. Kalau bahasa kita nggak ada efeknya bima yataqaddamaha min huruf. Kalau dikatakan tadi al jumlah ismiyah as-sadarat bi ismin, idan awaluhu ismin. Lakin lau kana fihi harf fahal yakunu hunaka jumlah harfiyah. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau ada huruf, apakah nanti dinamakan jumlah hurfiyah? Tidak, ya. Jadi ada huruf apapun ketika di awal kali kata itu tidak berpengaruh, tidak ngefek. Maksudnya tadi ya, wala ibrata bima yataqaddamuha min hurufin kasini wa saufa wa qad wa inna wa akhwatuha. Apapun itu huruf-huruf, karena dalam fil lughatil arabiyyah al kalamu tanqasimu ila salasah tadi ya. Al kalamu lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun. Ya, thumma 3 tadi ya. Isim, fi'il, huruf. Tapi kalau awalnya huruf bukan berarti sekali lagi bukan maknanya al jumlatul harfiyah. Tinggal setelah hurufnya apa? Setelah hurufnya fi'il berarti idan al jumlah fi'liyah. Pada al harf isim idan al jumlah al ismiyah. Misal contohnya qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Nah, ini jelas ya. Ada qad. Tapi setelahnya aflaha. Aflaha fi'il apa? Fi'il madhi. Wazannya apa? Wazannya af'ala. Jadi kata apa? Falaha, aflaha. Telah sangat beruntung, sungguh telah beruntung al-mu'minun. Yaitu musnad ilaih kalau di sini ya. Kalau fi'il fa'il sekali lagi musnadnya adalah af'alaha, musnad ilaihnya subjeknya adalah al-mu'minun. Itu adalah jumlah fi'liyah, tetap digolongkan sebagai jumlah fi'liyah. Wa qaulu ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, juga sama. Ada inna di sini huruf. Tapi setelahnya isim, maka tetap dikatakan jumlah ismiyah walaupun nanti hunaka aqsamun katsiratun ma yata'allaqu bil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu sangat banyak sekali. Ya bisa mubtada khobar, bisa inna wa akhwatuha, bisa bisa yang lain-lainnya inna wa akhwatuha, ada la juga la nafilil jinsi dan seterusnya, sangat banyak sekali. Dan huwa ma yata'allaqu bi al-jumlah al-arabiyyah wa huwa ismiyah wa fi'liyah. Anwa'ul kalimah qad bayyannahu, telah dijelaskan tadi ya. Kalau dalam alfiyah tadi kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun. Tadi anwa'ul kalimah, al-kalimatu thalathatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun wal kalimatu indalat ala ma'nan fi ghairiha fahiyal harf. Wal kalimah, adapun satu kata yang dia menunjukkan ala makna fi ghairiha, dia itu bahasanya menunjukkan makna tapi dengan yang lain. Maksudnya apa? Huruf itu tidak akan memberi suatu makna kalau tidak digabungkan. Orang ngomong wa dan gak bakal bisa ngomong. Karena apa? Ya, maksudnya gak bisa menjadi kalam karena dia butuh kata setelahnya. Itu makanya dikatakan madallat ala ma'nan fi ghairiha. Tapi kalau isim, kalau dikatakan apa itu isim? Kullu madalla ala ma'nan fi nafsiha. Dirinya itu sudah memberikan makna. Bedanya kalau harfi ghairiha dan huwa farq. Ya, hunaka farq baina ta'rifil ism, ta'rifil fi'l, ta'riful al-harf. Ya, nanti mungkin di sini pun juga sudah dijelaskan di sini ya. Madalla ala ma'an fi nafsih. Tapi kalau harf sekali lagi fi ghairi, selainnya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Selamanya huruf akan membutuhkan kata lain dan seterusnya. Wa indallat ala ma'nan fi nafsiha, walaupun dia sebenarnya maknanya ada. Fa indallat ala zamanin muayyan min al-azminati salasil madiyah wal hal wa istiqbal fahiyal fi'l wa illa fahiyal ism. Ini pengertian dari ringkasan dari pengertian isim, fi'il dan huruf. Kalau di Jurumiyah antum sudah pernah jelaskan, di Syarah Ibnu Aqil juga sudah ada dan seterusnya. Di sini dikatakan tadi ma dallat ala ma'nan fi nafsihi ghaira muqtaranin bi zamanin. Kalau itu pengertian isim. Au idza kana fi'il, kalau di sini ma dallat ala zamanin muayyanin minal azminati tsalatsah. Suatu kata yang memberikan makna suatu zaman waktu. Muayyanin minal azminah. Jamak dari kata zaman yaitu al azminah.
al-thalathah yang 3 sebagai naatnya di situ. Apa itu al-madhi? Dia sebagai badalnya di sini. Al-madhi wal hali wal istiqbal. Fi'il madhi ya, termasuk fi'il mudhari al-hal, fi'il amr juga al-hal wal istiqbal juga untuk masa yang akan datang. Fahiya al-ismu itu adalah isim. Yaitu fahiya al-fi'lu. Wa illa dan jika tidak, ini sekali lagi ini illanya antum jangan terkecoh. Ini illah bukan illah apa? Bukan illah mustasna. Jangan terkecoh ya. Ini illah di sini maknanya apa? Jika tidak, cuman karena in dan la. Jika tidak seperti fi'il itu tadi, jika tidak seperti tadi, fahiyal ism. Jika tidak bukan tentang zaman, maka itu adalah isim. Maksudnya seperti itu ya. Jadi antum hati-hati kalau ada penulisan kata illah, nanti kalau antum suruh ngi'rab, contohnya nih dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina, dan seterusnya. Itu kalau antum lihat, kalau ada soal seperti itu, kalau antum nggak ngelihat i'rabul Quran, pasti keterkecoh. Illa tansuruhu, illa mustasna. Tansuruhu nanti dikiranya mustasna minhu atau apa dan seterusnya. Jangan ya, jangan sekali jangan terkecoh. Ada illa di sini ada dua ya. Bisa illa yang maknanya kecuali. Di sini wa illa, dan jika tidak bermakna fi'il, jadi bermakna zaman, maka itu fahiyal al-ismu, maka itu adalah isim. Itulah pengertian secara umumnya. Lebih rinci lagi di bawahnya, awalan al-ismu wa huwa fil lughati simmatu syai'. Nah, kalau pengen tahu makna isim, ini kalau antum membaca syarah-syarah tentang bismillah biasanya disebutkan juga. Bismillah al-ismu, ma ma'na al-ism fil lughah fa huwa as-simah. Simatu syai'ai alamatuhu. Orang punya nama itu berarti tanda. Ya, simatu syai' tanda sendiri sesuatu. Alamatuhu. Walaupun diperselisihkan, kalau di sini langsung dirojihkan maknanya simatun. Ya, bisa juga dikata sumuwun, suatu yang tinggi. Bismillahi. Ya, dengan menyebut nama Allah bisa maknanya bisa dua ya. Bisa bimakna sumu au simatun. Di sini simah tapi di sini. Simatu syai'ai alamatu wa fi istilahin nahwiyyin ma dalla ala ma'nan fi nafsi ghaira muqtaranin bi zamanin min al-azminati tsalatsah. Minimal antum harus hafal. Karena ini akan sangat bermanfaat sekali lagi buat sekali ujian, buat antum nanti ngajar, buat antum bikin buku, buat antum punya metode dan seterusnya. Kalau masih belum, nah berarti sekali lagi ya tinggal antum mau pilih yang mana. Ingin yang menjadi mahasiswa biasa-biasa ya, bisa ngerjakan doang, bisa jawab soal doang, atau bisa menghafal, bahkan bisa mengembangkan, bisa menganalisis, bisa bikin metode, bisa bikin buku, nah dan seterusnya. Karena itulah yang fenomena yang terjadi. Suatu saat nanti antum akan tahu fenomena dimanapun ya antum belajar, selalu ada bahasanya apa ya, pembagian seperti itu ya. Memang fenomena ini nggak bakal hilang sejak zaman dulu ya, sejak zaman dulu mau sampai jadi zamannya sahabat juga seperti itu. Ada sahabat yang biasa-biasa aja, memang nggak seperti itu, tapi ada yang benar-benar bikin buku, ada yang ini, ada yang tersebut. Nah, makanya sekali lagi, selama antum belum tahu antum akan menjadi apa, tentukan pilihan anda sekarang. Tinggal bagaimana antum yang pengen seperti biasa-biasa atau bahkan bisa menjadi luar biasa, bisa lebih hebat daripada asatid-asatid antum nanti. Wa fi istilahin nahwiyyin tadi sudah ya. Mithlu Muhammad Ahmad Fatimah Jamal Sidqun Iman. Saniyan fi huwa fil lugha al-hadath. Suatu pekerjaan itu adalah peristiwa. Al-fi'lu pekerjaan itu secara bahasa fil lugha al-hadath. Peristiwa. Orang terkena hadas itu maknanya orang kalau dalam ilmu fikih hadas beda lagi. Hadas dikatakan najis karena apa? Karena suatu peristiwa besar yang, kalau secara bahasa seperti peristiwa besar yang bisa membatalkan, makanya dikatakan al-hadas, suatu kejadian. Udah wudu kena hadas, berarti terjadi suatu kejadian yang bisa membatalkan wudu tersebut. Nah, maknanya hadas di situ ya. Al-hadasul ladzi yahditsu al-fa'il. Yahdutsu ya, hadatsa yahdutsu. Alladzi yahdutsuhul fa'il. Yang terjadinya suatu orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut ya, atau orang yang mengalami kejadian. Nah, makanya alladzi yahdutsuhul fa'il, orang yang mengalami kejadian tersebut, min qiyamin au qu'udin au kitabatin, nah dan seterusnya. Tinggal disesuaikan apa kejadian-kejadiannya, pekerjaan-pekerjaannya sesuai
disesuaikan dengan artinya. Qatala idzan ma mana qatala walladzi hadatsa anil qatl. Nah, gitu. Al hadath anil qatl. Al kataba berarti al hadas anil kitabah. Nah, itu kalau makna mau diartikan makna dengan bahasa Arabnya. Wafil istilah ma dalla ala ma'na fi nafsi muqtaran bi ahadil asminati salasah. Jelas. Ini mau di buku apapun rata-rata penjelasannya seperti ini. Makanya tinggal antum hafalkan dan mungkin suatu saat bermanfaat kalau dia keluar di ujian atau lagi kalau antum bisa mengajarkannya kembali. Ma hiya al-asmina al-thalathah al-madi, al-hal wal istiqbal. Sudah disebutkan 3 di situ. Langsung saja di bawahnya wa yanqasimul fi'lu ila salasati anwa'in madin wa mudhari'in wa amrin. Itu fi'il madhi, mudhari dan amr. Semua ini telah dijelaskan. Mungkin antum pernah belajar ilmu shorof. Kuncinya antum mengetahui fi'il adalah antum kuasai ilmu shorof. Saya pernah katakan kemarin, wajibnya kalian menghafal wazan-wazan shorof. Ditanya wazan shorof ada berapa? Katsir. Yablugh ila 30 fa aktsar. Ya, kalau mau antum hitung sampai 30 wazan. Sekali lagi, kalau antum pengen paham seluruh fi'il, berarti antum harus paham seluruh wazan. Kalau antum nggak paham wazan, nggak bisa menjelaskan tentang wazan, nggak hafal tentang wazan, hayhata, sangat jauh. Ya. Maka dari 30 itu saya pernah katakan berapa minimal? Ada 15. Ya. Saya pernah katakan fi'il madhi yang dari 15 itu apa? Dari mujarrodnya ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu 6 bab pertama. Mazidnya ada 3 bab. Mazid biharf, af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang mazid biharfa ini, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla. Tambah lagi satu lagi, wazan salah satu haruf istaf'ala. Nah, itu baru madhinya. Mudhari'nya gimana? Tinggal sesuaikan. Amrnya gimana? Tinggal sesuaikan. Domirnya, dari domir madhi ada berapa? 14. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau antum ada pelajaran tadi yang qasimul fi'lu ila salasati anwa, enggak sesederhana ini. Makanya tinggal antum bisa pecahkan dari mind mapping dari 3 penjelasan ini. Sekali lagi, yaitu apa? 15 wazan fi'il yang memang benar-benar antum harus kuasai, bisa mentasrifnya, bisa tahu mauzun-mauzun yang lain. Dari 15 ini kan kata-katanya banyak ya, seperti yang pernah saya sebutkan di buku yang pernah saya ajar di situ, ada beberapa contohnya. Antum hafal lebih bagus lagi. Maka sekali lagi dari fi'il madhi, mudhari, amr, pembagiannya tadi ada 15 wazan minimal. Karena wazan yang lain jarang. Ada wazan if'ala, tafa'ala, fa'lala, if'ala, jarang digunakan. Maka minimal sekali adalah 15 wazan yang wajib antum hafalkan, tahu madhinya seperti apa, mudhari'nya seperti apa, amrnya seperti apa, bahkan bisa tahu masdarnya, isim fa'ilnya, isim makannya, dan seterusnya. Itu lebih bagus lagi. Itulah penjelasan dari pembagian 3 fi'il madhi, mudhari, dan amr. Bahkan juga tadi sekali lagi tambahannya tasrif lughawinya atau dari wazan domirnya itu 14 dihafalkan juga. Tinggal huwa humahumnya seperti apa, jadi hum seperti apa, jadi hunna seperti apa, wazan mazid, fa'il, domir hum seperti apa, nah dan seterusnya. Ketika antum bisa, maka antum ketika baca sesuatu, menghafal sesuatu, baca Quran, pasti bisa ngartikan. Tahu karena sudah tahu, oh ini wazannya ini, domirnya ini, asal katanya dari ini. Nah, itu barometernya dari situ. Selama masih antum belum bisa, berarti apalagi baca kitab gundul nanti ini belum saya suruh praktek ya. Nanti insya Allah akan saya praktekkan minimal beberapa dari antum agar bisa tidak hanya mendengar ya, bahasanya seperti itu. Memang pembelajaran, metode pembelajaran yang bagus sebenarnya murid pun juga disuruh harus baca agar biar punya melatih. Tapi kalau antum hanya sekali lagi hanya mendengar doang tanpa membaca, apalagi masih banyak ya, saya masih banyak menjumpai lulusan S1 di zaman sekarang ya, di zaman sekarang beda zaman-zaman yang dulu ya. Dia paham, dia bisa lulus, tapi kalau disuruh membaca kitab gundul masih belepotan, masih banyak. Maka saya nggak ingin saya nggak ingin dari antum semua di sini kelihatannya lulus nanti Al-Azhar,
disuruh baca ini, disuruh ngajar ini, tapi nggak tahu, lupa harokatnya ini apa, ditanya ini domirnya apa namanya, kedudukannya seperti apa, lupa. Saya paham artinya tapi nggak tahu ini kedudukannya apa. Nah itu berarti sekali lagi itu jauh dari bisa, itu jauh dari bisa membaca tulisan Arab atau bahasanya. Berarti nahu sorofnya nggak bagus banget dari sisi itu ya, dari sisi itu. Saya bukan berarti meremehkan, saya nggak berarti meremehkan para asatid yang lain ya. Tapi nah itulah fenomenanya seperti itu. Karena semakin banyak, berbeda zaman dulu. Zaman dulu mungkin zaman saya atau zamannya 90-an mungkin yang kuliah dengan bahasa Arab sedikit. Tapi saya lihat berkualitas dari sisi itu. Dia bisa punya metode, sekarang punya ini dan seterusnya. Tetapi kalau yang di zaman-zaman sekarang ini antum bisa lihat sendiri, itulah barometernya di situ. Jadi sekali lagi antum jurusannya apapun, ketika nanti di Al-Azhar atau apapun itu, lulus kalau masih belum bisa baca kitab gundul dan tahu alasan harokat, bisa membaca harokatnya lengkap, berarti secara lulus antum lulus, tapi secara keilmuan antum masih jauh. Maka bisa dipersiapkan dari sekarang. Walaupun memang mungkin terlambat, ada yang wah saya baru belajar Ustaz belum bisa nahunya kayak gini, susah nih. Nah, itu kembali ke urusan antum masing-masing bagaimana antum akan bisa tersebut. Kemudian asalisan al-harfu wa huwa fil lughah tarfu syai'. Ya. Tuh kalau ini ada ayatnya di sini, kata harf itu secara bahasa bukan berarti huruf. Huruf itu serapan kita. Kalau ditanya apa mana harf, tarfu syai', pojoknya sesuatu, ujungnya sesuatu. Kaharfil jibal, ada gunung, pojoknya mana? Ya di bagian pojok. Makanya dikatakan dalam ayat wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, ba'dullaha may ya'budullaha ala harfin. Kalau ditanya apa arti harf di sini, masa sebagian manusia ada yang menyembah Allah dengan huruf. Nah, ini berarti nggak paham makna harf. Harf di sini bukan huruf hijaiyah, apalagi seperti itu. Harf di sini ai ala janibin wa tarafin minad dini. Jadi suka yang mojok-mojok doang. Nah, inilah kalau fenomena sekarang. Nggak usah paham-paham agama, yang penting mau sholat lah gitu kan. Nah, ciri-cirinya apa di dalam ayat ini kalau mau dilanjutkan lagi? Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfa in asabahu khairun itma'an nabih wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Ya. Orang yang menyembah Allah tapi suka dalam keadaan terpojok bahasanya gitu ya. Menyembah Allah tapi sukanya terpojok doang. Nah, itu tadi. Hanya butuh doang lah kalau bahasanya seperti itu. Sama ketika antum ke teman ya. Biasanya ke teman itu kalau butuh karena manggil, kalau WA kalau pasti butuh. Nah, itu naik minan nasi mayya'budullaha ala harfin di situ. Jadi kalau antum punya teman yang harf, nah banyak ya, kalau teman yang harf tuh banyak ya. Ngubungin kalau butuh. Ya memang sih kalau nggak butuh ngapain ngubungin gitu kan. Itu kan kalau ke teman. Tapi kalau Allah nggak sembarang seperti itu, nggak bisa ya. Fa'in asabahu khairun itma'an nabih. Kalau dapat kebaikan senang dia. Itulah sifat manusia. Wa in asabahu fitnah, kalau dia dapat cobaan, inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dia kayak orang jempalitan. Kalau kena ujian jempalitan. Khasirat dunya wal akhirah, seakan-akan dia orang yang merugi. Waduh ya Allah, seperti ini ya Allah, ujian saya berat ini. Tapi kalau kebaikan senang dan seterusnya. Itulah makna harf ini, maknanya dalam ya ternyata di sini ya. Ala janibin wa tarfin minad din ay la yadkhulu fihi ala thabatin wa tamakkun. Nah, ini makna lebih dalamnya lagi. Orang seharusnya kita beribadah kepada Allah itu ala thabatin wa tamakkunin. La yadkhulu fihi. Kalau orang yang tadi terpojoknya doang, dia nggak masuk pada agama untuk suatu ketetapan dan kemantapan, tamakkun ya, ala thabatin wa tamakkunin di situ. Itu makna harf ya. Tadi ini makna secara dalamnya seperti itu, terutama disebutkan dalam ayat tersebut ya. Wa minan nasi may ya'budullaha alaha. Wa fil istilahi ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Jelas tadi sudah dijelaskan
menjelaskan apa itu huruf. Ma dalla ala ma'nan, bukan fi nafsih tapi fi ghairih. Limadha? Li'annahu yahtaju ilal ghair. Seperti manusia, bahasanya seperti manusia itu makhluk sosial. Berarti apa? Ma dalla ala ma'nan fi ghairih. Manusia itu tidak akan memberikan makna kalau dia tanpa yang lain. Nah, itu salah satunya. Berarti mungkin kalau diibaratkan huruf itu seperti manusia. Ya. Ma dalla ala ma'nan. Dia punya makna, bermanfaat. Tapi dikatakan bermanfaat kalau untuk orang lain. Kalau hanya diri sendiri ya bahasanya itu insan lah, bahasanya seperti itu. Ya itu ciptaan Allah lah bahasanya. Tapi ketika dikatakan manusia, namanya manusia adalah makhluk sosial tadi. Mithlu ala wa min ila. Nah, PR-nya gimana? Berarti antum huruf ini antum harus tinggal kategorikan, definisikan. Jangan hanya tahu huruf, pokoknya huruf itu selain fiil dan isim. Kalau lebih rinci lagi, huruf itu ada berapa? Sangat banyak. Memang tidak. Kalau mau dijumlah mungkin ratusan ya. Mungkin ada pembahasannya. Tapi ada kategorinya. Pertama, huruf yang masuk ke isim. Huruf yang masuk ke fiil. Huruf yang masuk ke isim dan fiil. Ada huruf lagi, huruf yang khusus rofa. Huruf yang masuk ke nasab. Huruf yang masuk ke jazm. Huruf yang masuk ke jar. Dan seterusnya. Banyak sekali pembagian-pembagian huruf yang menjadi sekali lagi PR bagi antum untuk dipelajari bahkan dihafalkan. Jangan sampai kalau ditanya apa huruf nasab belum tahu. Ya, saya pernah katakan hafalkan waktu itu ketika dulu kemarin belajar di Geraha kemarin kan. Huruf nasab an lan idzan kailam juhud hatta jawab wa jawab au. Ya, huruf jazm apa saja? Alam lama amr wa dua wa nahi wa dua itu maman mahma itu ma'ayun mata ayana aina itu ma kaifama. Huruf yang masuk ke fiil apa saja? Contohnya tadi qad sin saufa ta itu masuk ke fiil dan seterusnya. Itu ciri-ciri dari sisi itu ya. Bukan hanya contoh satunya doang, tapi kembali lagi tinggal antum analisis, cari referensi, cari rujukan dari beberapa huruf-huruf yang nanti akan antum pelajari. Fakullu lafdin minal alfadis sabiqah la ma'na lahu. Jadi ala min ila itu sebenarnya nggak punya makna. Illa bindimamihi ila ghairihi. Kecuali tergabungnya indimam. Tergabungnya dia kepada yang lain. Famathalan qauluna dhahabtu ilal masjid fal harfu ila yadullu ala makna huwa al-intiha. Ila itu ke. Jadi intiha itu berarti ujung dari sesuatu. Dhahabtu ilal masjid fal harfu ila yadullu ala makna huwa al-intiha. Wa hadzal makna la yadhhar illa bindimamiha ila ma ba'dahuma wa ma qablahuma fil jumlati. Ya, kalau orang ngomong ila doang, orang enggak bakal paham apa kegunaan ila di sini. Tapi dia harus disambungkan illa bindimamiha ila ma ba'dahuma. Harus digabungkan dengan kata berikutnya. Wa ma qablaha dan juga sebelumnya juga dhahabtu tadi. Atau dhahabati juga bisa. Wa ma qablaha fil jumlati pada kalimat tersebut. Kemudian dalam ilmu nahwu selalu diawali dengan alamatul asma. Ini kalau dalam ilmu di alfiyah, kalamun lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun thumma harfun karim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qalbi am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, itu ya. Untuk mau ngafalin secara ringkas cukup ngafalin bait. Inilah metode ulama zaman dulu. Ini yang sudah mulai hilang, termasuk saya. Saya hanya beberapa, kalau masalah nahwu shorof insya Allah dalil dari atau nadhom-nadhomnya saya masih hafal. Tajwid masih bisa, tapi ada usul fikih itu sebenarnya ada juga. Kaidah fikih ada juga. Mustalah hadis ada nadhomnya juga. Sudah jarang sekali para ulama atau para dosen-dosen yang ketika paham suatu ilmu dia mencantumkan nadhom atau bait syairnya. Sudah jarang ya. Kalau masih di pesantren-pesantren yang mungkin di Jawa Timur di pesantren salafiyah itu masih bagus karena itu menjadi kurikulum mereka. Termasuk saya dulu masih alhamdulillah masih bisa merasakan itu dan itu manfaatnya dari sisi itu. Jadi kalau antum ditanya apa alamatul isim, kalau dengan aljar atanwin agak ribet lah bahasanya. Lebih enak tadi dengan satu nazom bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal.
dengan jar, dengan tanwin, dengan al, wa musnad dengan musnad, lil ismi tamyizun hasol. Itu terjadi perbedaan, yaitu ciri-ciri dari isim tersebut. Ya, sekali lagi itu secara ringkas ya. Kedepannya saya pun mungkin dari salah satu antum akan ada yang bisa, insya Allah ya. Nggak harus semuanya ya, kalau semua lebih bagus lagi ya. Sekali lagi, mempelajari ilmu lebih bagusnya sama seperti kita belajar fikih. Fikih itu butuh dalil. Dalilnya apa? Al-Quran, Al-Hadis, jelas. Ada satu lagi dalilnya apa? Dengan syair. Syair itu juga bisa dari dalil. Sama seperti kalau ditanya, makanya dulu kalau ketika ujian, kalau di pesantren-pesantren salafiyah seperti itu, kalau ditanya ma'alamatul ism uzkur dalilan anhu fil baiti syi'r au fin nazam, itu biasanya kalau ada soal seperti itu. Walau alam, apakah nanti antum, kayaknya nggak ada di Al-Azhar, udah nggak ada lagi seperti itu. S1 mungkin nggak ada, udah nggak ada lagi. Kalau ditanya sesuatu suruh nyebutkan dalil dari nazamnya, kalau dalil dari bait syairnya, terserah. Mau dari, kalau antum hafal alfiyah berarti dari alfiyah. Ada nazam jurumiyah, bisa jurumiyah. Nazam imriti, ada imriti. Nazam mulhatul i'rab, ada mulhatul i'rab, juga bisa. Karena masing-masing fan atau ilmu para masyayikh di situ, dia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Itu salah satunya ya. Jadi biljar liwat tanwi kalau di alfiyah itu yang saya pegang aja. Kalau yang imriti dulu pernah ngapal cuma lupa. Ya, mungkin ada yang bisa hafal lebih bagus lagi. Biljar liwat tanwini wan nida wa al. Nah, makanya biljar yaitu yang pertama al jarru, tanda-tanda isim adalah dengan huruf jar. Huruf jar ada berapa? Sangat aib kalau sampai sekarang antum masih belum hafal huruf jar. Ya, antum udah mau masuk belajar nahwu shorof, masih belum hafal huruf jar, PR besar bagi antum. Sangat mudah kalau mau dihafal. Tapi kalau sama sekali antum nggak mau hafal, ya berarti antum akan jauh dari orang yang ahli dalam ilmu nahwu. Kalau nggak tahu, nggak hafal aja huruf jar. Huruf jar, kalau mau di jumlah ada 14, tapi minimal 9 yang harus dihafal. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bikali. Kalau di sini nggak ada contoh lengkapnya. Makanya sekali lagi, antum jangan terpaku dengan hanya satu buku ini juga. Al-jar di sini, mithlu huruful jar, kharajtu minal bait, fal baitu ism li'annahu majrurun bil firiwi. Itu bahannya min doang. Tapi kalau antum mau jadi analis, cari apa huruf jar selanjutnya. Coba contohkan satu-satu. Min, minal baiti, ila, dahabtu ilal masjid, bi, bismillahi, dan seterusnya. Bisa untuk mencontohkan, bisa mencari. Rubba, mungkin yang jarang tadi. Rubba so'imin, la yajidu fi saumihi, dan seterusnya. Itu kata penggunaan kata rubba. Maka minimal 9 huruf jar, antum harus hafal. Sekali lagi, sangat aib ya. Saya cukup, intinya dosen atau guru itu cukup nyindir ya. Kalau antum tersindir, berubah itu bagus. Tapi kalau antum tersindir tapi nggak berubah, sangat memalukan ya, memalukan di mata saya terutama seperti itu ya. Kalau sampai sekarang dari 56 di sini siswa tidak hafal huruf jar, nauzubillah min dzalik. Harus dihafalkan, nanti cari referensinya. Itu hanya karena di sini cukup dicontohkan cuma satu di sini ya. Al-jar di sini tidak hanya dengan al-harfu saja. Penggunaan huruf sesuatu dibaca jar itu khofat atau dibaca kasroh ininya, atau karena tanda-tanda jar juga ada 3, ada fathah, hataya, ada kasroh. Itu belum ke tanda, nanti antum masuk ke alamatu al-jar, tanda dari huruf jar. Mithalul jar bil harfi kharajtu minal baiti, tadi sudah ya. Wa mithalul jar bil idhofah, ada juga al jar bil idhofah dengan mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Kalau dikatakan secara ringkasnya 2 kata yang disambungkan. Ya, mudhaf itu sebagai tandanya atau syaratnya tidak boleh al atau tanwin, setelahnya harus jar, yaitu kata setelah mudhafnya itu tadi. Kitabu Zaidin. Maka kalau ditanya Zaidin dia majrur dengan apa? Bukan dengan huruf jar, tapi majrur dengan al-idhofah, yaitu dengan adanya kata kitabu. Kitabu Zaidin. Contohnya di sini ilmun nahwi. Ilmun nahwi mufidun, fan nahwu ism. Isim di situ. Li'annahu majrurun bil idhofah. Dia dibaca kasroh, dia dikatakan isim karena apa? Dia dibaca jar karena idhofah, karena disambungkan dengan kata mudhaf, yaitu al-ilmu atau ilmu di situ. Bil idhofati wa alamatu jarhi al-kasru al-dhahirah. Itu kalau mau di i'rab seperti itu. Ada lagi jar, berarti ada 3. Berarti di sini langsung kalau antum meringkas, bil jarri, kata tanda-tanda isim dengan jar itu dibagi 3. Yang pertama dengan huruf, yang kedua dengan
al-idhafah asalis tabaiyah, taba' atau tawabi', sesuatu yang mengikuti. At-tawabi' kam aksamuhu, hunaka arba'at aksam wa huwa an-na'tu wal 'atfu wat tauqid al-badalu wat tauqid. Na'at, ataf, tauqid, badal. Nah, marartu bi Muhammadin al-alimi fal 'alimi ismun li'annahu majurun bit tabaiyah, dia ngikutin dari si Muhammad, karena Muhammad dibaca majrur maka dia mengikuti bit tabaiyah li'annahu na'tun li Muhammad wa alamatu jarhi al-kasratu al-zahiratu. Hadza wa qad istamatil awamilu thalathah bil basmalah. Nah, kalau pengen tahu lebih ringkasnya bahasanya seperti itu. Antum kalau ditanya apa contoh jar dalam tanda isim dari 3 pembagian tadi, dengan huruf jar, dengan idhofah, dengan tabaiyah, yaitu antum baca bismillah. Itu berarti bismillah itu bismillahirrahmanirrahim, itu salah satu contoh tanda-tanda isim dengan jar, ya, dengan jar enggak hanya huruf, dengan 3 pembagian tadi, dengan bil huruf, bil idhofah, wa bit tabaiyah. Bil hurufnya apa? Bismi tadi. Idhofahnya mana? Bismillahi-nya. Ar-Rahmani sebagai naatnya, itu tabaiyah. Ar-Rahimi apalagi. Walaupun memang tabaiyah di sini tidak hanya naat, bisa saja ada atof, apalagi taukid, apalagi badal. Itulah penjelasan dari al-jar. At-tanwin yang kedua. Jadi dalam alfiyah tadi disebutkan bil jarri wat tanwini, tanda-tanda isim yaitu dengan tanwin. Nah, tapi nanti secara rinci tanwin itu banyak. Di sini disebutkan, enggak disebutkan ya. Kalau nanti membaca Syarah Ibnu Aqil, tanwin itu ada beberapa macam, tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwab, tanwin zaidah, dan seterusnya. Itu rujukan yang lain kalau antum pengen tahu apa saja makna tanwin. Tanwin tapi secara bahasa di situ dikatakan huwa nunun sakinatun zaidatun. Adalah nun yang sukun sebagai tambahan. Talhaqu akhiral ismi, yang membersamai akhir suatu. Talhaq berarti yang mulhaq itu berarti yang disandingkan, ya bahasanya ya. Disandingkan pada akhir suatu isim. Lafdon, hal, ya sebagai halnya di sini. Karena dalam keadaan lafadznya nun sakinahnya ada, lafadznya itu disebutkan ada nun sukun yang dilafatkan, lakin la khattan li ghairi taukidin, ya. Bukan secara penulisan, tidak ada tulisan nun sukunnya, tapi hanya sebagai, kalau bahasa kita ditambahkan harokatnya double, ya. Contohnya fathah tanwin, ya, makanya tadi fathahnya 2, tapi dibaca an. In kalau di bawah, un kalau di atas. Dzalika mislu hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, wa marartu bi Muhammadin, dan seterusnya. Itu contoh ciri-ciri dari tanwin. Tapi sekali lagi, tanwin kalau pengen antum tahu analisis perinciannya, antum tinggal cari, ya. Mungkin ini menjadi tambahan bagi antum. Tanwin itu ada beberapa, ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin